Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ilmu Tanaman Pakan, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ilmu tanaman pakan merupakan salah satu cabang ilmu dari jurusan peternakan yang membahas mengenai hijauan makanan ternak, di mana hijauan makanan ternak ini dapat berupa rumput-rumputan atau gramineae dan juga kacang-kacangan atau leguminosa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang klasifikasi hijauan makanan ternak dan juga menjelaskan kelas hijauan makanan ternak. Menurut Susetyo tahun 1980, hijauan merupakan makanan utama bagi ternak ruminansia dan berfungsi tidak hanya sebagai pengenyang, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nutrisi, yaitu ada protein, energi, vitamin, maupun mineral. Masih menurut Herlihy tahun 2003, hijauan yang bernilai gizi tinggi cukup memegang peranan penting karena dapat menyumbangkan zat pakan yang baik bagi ternak. Sehingga pada awalnya hijauan makanan ternak digunakan sebagai pengenyang maupun pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, bagaimana? Apakah hijauan makanan ternak itu? Dari dua definisi yang ada di depan, bahwa hijauan makanan ternak merupakan semua bahan pakan asal tumbuhan yang merupakan bagian dari vegetatif tumbuhan yang mengandung kadar serat lebih dari 18%, yang mampu dimakan, dicerna, dan tidak mengganggu kesehatan ternak itu sendiri. Secara umum, hijauan makanan ternak itu terdiri dari rumput-rumputan atau yang sering kita sebut gramineae, leguminosa atau yang digunakan sebagai tanaman pagar, dan juga non rumput dan non legum. Ini contohnya limbah agroindustri. Limbah agroindustri contohnya ada singkong atau ubi kayu, jagung, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan syarat-syarat agar tanaman makanan ternak itu bisa digunakan sebagai pakan ternak? Yang pertama yaitu cukup mengandung zat-zat makanan yang diperlukan. Yang kedua, mudah dicerna. Yang ketiga, produksi persatuan luas itu tinggi. Yang keempat, mudah ditanam dan mudah berkembang biak. Yang kelima, berdaun lebat. Yang keenam, cepat dapat dipanen dan berumur panjang. Yang ketujuh, dapat ditanam dengan tanaman lain.
atau compatible atau yang sering disebut dengan companion crops. Kemudian yang ke-8 mudah tumbuh kembali atau regrowth, dan juga yang ke-9 adalah tahan terhadap penyakit. Bagaimana hijauan makanan ternak tersebut bisa dikatakan cukup mengandung zat makanan yang diperlukan? Rumput atau leguminosa jarang sekali yang mendapatkan kecukupan semuanya, sehingga kita perlu penanaman 2 jenis bahkan lebih jenis hijauan makanan ternak. Di sini perlu penanaman polikultur dengan menanam 2 jenis tanaman atau lebih di salah satu bidang tanah, di mana kekurangan tersebut akan ditutupi dengan kelebihan tanaman lain. Hijauan rumput kita ketahui memiliki produktivitas yang tinggi, namun dari sisi nutrisi hijauan rumput masih lebih rendah dibandingkan dengan leguminosa. Pemanfaatan lahan yang baik dengan menanam hijauan, menggunakan tanaman hijauan yang tumbuhnya cepat dan juga memiliki produksi tinggi namun memiliki kualitas yang rendah. Bagaimana dengan tanaman tersebut yang dirasa mudah dicerna? Hijauan kualitas tinggi namun sukar dicerna atau yang sering kita sebut dengan koefisiennya rendah, koefisien cernanya rendah, kualitas bagi makanan ternak juga akan rendah. Jadi belum barang tentu jika hijauan itu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, itu kebermanfaatan ke ternaknya juga akan tinggi. Nah, di sini kita melihat bagaimana tingkat kecernaannya. Selain jenis tanaman, umur tanaman juga akan berpengaruh terhadap kecernaan, di mana umur tanaman yang muda memiliki nilai daya cerna yang tinggi, sedangkan umur hijauan yang lebih tua dia akan menurunkan tingkat kecernaan, sehingga kita harus memerlukan waktu, mengatur waktu pemotongan, waktu penanaman, dan juga waktu pemanenan. Oke, setelah kita menjelaskan tadi mengenai syarat bahwa hijauan terus memiliki kecernaan yang baik, hijauan juga harus memiliki produksi persatuan tinggi, di mana produksi tinggi ini menyediakan hijauan ternak yang akan lebih banyak. Nah, ini contohnya yang ada pada hijauan yang umum ditemukan di masyarakat, yaitu rumput gajah, di mana produksinya menurut literatur 150 hingga 200 ton per hektar per tahun. Nah, 150 dan 200 ton per hektar per tahun ini bukan dalam artian satu kali panen, cuman beberapa kali panen, karena umur potong tanaman itu biasanya di usia 40 hingga 60 hari, sehingga bisa diketahui bahwa tanaman akan dipanen sebanyak 5-6 kali. Kemudian mengapa kita memotongnya harus berdasarkan hari juga? Karena kita bisa melihat bahwa kualitas juga akan dipengaruhi oleh umur potong. Kemudian syarat berikutnya yaitu mudah ditanam dan cepat berkembang biak. Selain produksi tinggi, harus memiliki manfaat sebagai tanaman makanan ternak akan berkurang jika sukar ditanam. Nah, harus memiliki sifat yang mudah untuk ditanam dan juga berkembang biak. Contohnya tanaman yang rumput-rumputan ini kan mudah memiliki anakan ya. Makanya beberapa riset menunjukkan bahwa beberapa perlakuan menggunakan jarak tanam maupun menggunakan pupuk terhadap jumlah anakan, karena dia akan mempengaruhi jumlah perkembangbiakan atau jumlah anakan, jumlah rumput baru yang diproduksi. Nah, perkembangbiakan cara menanam ini bisa dengan cara vegetatif maupun generatif, di mana vegetatif kita bisa menggunakan poles atau sobekan rumpun
maupun kita bisa menggunakan stek atau kita menggunakan batang rumput sebagai bibit atau benih. Nah, syarat berikutnya yaitu resisten terhadap jenis tanah apapun ya. Jadi rumput itu harus lebih mudah ditanam di kondisi rumput manapun, basah, becek, kering. Itu kita harus bisa melihat jenis-jenis rumput atau jenis-jenis hijauan, baik itu leguminosa maupun rumput yang bisa ditanam di daerah manapun. Di sini leguminosa itu lebih resisten, lebih mudah ditanam di daerah tanah dengan kondisi apa saja. Hampir semuanya bisa ditanam di sana. Kalau rumput, karena dia berakaran dangkal, sehingga dia tidak mudah untuk ditanam di kondisi tanah manapun. Berdaun lebat, bagian vegetatif tanaman yang mampu dikonsumsi. Nah, daun merupakan salah satu bagian dari tanaman yang memiliki bahan organik yang tinggi, di mana bahan organik ini salah satunya indikasi bahwa daun merupakan bahan makanan atau bahan makanan ternak yang dapat dicerna. Nah, di bagian daun juga memiliki nutrisi lebih tinggi pada daun daripada bagian-bagian lain ya, batang, akar gitu. Karena bagian daun kita lihat bahwa di sana banyak terjadinya metabolisme, salah satunya fotosintesis. Kemudian produksi daun diharapkan lebih tinggi daripada batang atau bagian lainnya. Karena yang dimanfaatkan untuk ternak adalah bagian daunnya. Berbeda dengan rumput maupun leguminosa, di mana rumput bagian batangnya hampir sebagian besar bisa dimanfaatkan. Cuman kalau leguminosa dia tidak dapat dimanfaatkan sebagai pakan ya. Karena batang leguminosa, apalagi leguminosa pohon, dia memiliki kambium ya. Memiliki lignin tinggi karena sebagai penegak. Sedangkan pada tanaman rumputnya lignin ini akan berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa ya, berikatan kuat sehingga batang itu bisa berdiri tegak, namun selulosa dan hemiselulosa masih bisa dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi yang nanti akan berubah menjadi karbohidrat. Nah, di sini syarat yang selanjutnya yaitu cepat dapat dipanen dan berumur panjang. Berdasarkan umurnya, di sini ada annual plant. Annual plant merupakan tanaman yang berumur lebih kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya ada rumput Sudan. Rumput ini tiap ruas hanya harus mengolah tanah. Jadi setiap ruas itu harus mengolah tanah. Nah, ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kemudian perennial plant, tanaman yang berumur panjang lebih dari 2 tahun. Contohnya ada rumput gajah, rumput benggala. Ini cost-nya berkurang atau biayanya berkurang. Biaya berkurang karena dia pengolahan lahannya sekali di awal, kemudian pemupukan pada saat setelah panen saja. Nah, ini pemupukan ini yang akan mengeluarkan biaya. Kemudian ada biennial plant atau tanaman yang berumur di antara annual dan perennial, lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun. Contoh ada Crotalaria usaromoensis, pemotongan sebelum berbunga. Nah, pemotongan sebelum berbunga ini hampir sama tadi dengan pembahasan sebelumnya, bahwa umur potong itu harus kita lihat, sehingga tanaman kalau sudah sampai berbunga dia akan berkurang kandungan nutrisi hijauannya. Kemudian syarat berikutnya yaitu dapat tanam bersama dengan tanaman lain atau polikultur, perlakuan yang sama terhadap berbagai tanaman yang sama. Ulangan pemotongan, pemupukan, pemberian air, bracing pressure, pengaruhnya yang sama. Nah, ini yang bisa meminimalisir biaya produksi atau cost production. Polikultur ini rumput dan legum sangat seimbang, di mana leguminosa itu memiliki tinggi protein, memiliki vitamin yang tinggi, SK-nya rendah, sedangkan rumput itu produksinya tinggi. Jadi dengan menanam rumput dan legum secara bersamaan, kita bisa menemukan feed balance. Feed balance itu baik dari segi produksinya tercukupi,
dari sisi nutrisinya juga tercukupi. Perbedaan jenis hijauan antara legum dan rumput secara umum adalah pada kandungan nutrisinya, yaitu pada kandungan serat kasarnya dan protein kasarnya, di mana rumput merupakan sumber hijauan serat dan legum adalah hijauan sumber protein untuk ternak ruminansia. Hal ini disampaikan oleh Whitehead tahun 2000. Ya, kita bisa melihat bahwa leguminosa ini seperti kacang-kacangan, dia memiliki nilai nutrisi atau nilai kandungan bahan organik tinggi. Kemudian mudah tumbuh kembali. Pada tanaman annual tadi dipotong 2-3 kali per tahun. Sedangkan tanaman perennial dipotong 6-8 kali per tahun. Nah, proses regrowth atau tanaman mudah kembali lagi, kemampuan tanaman untuk tumbuh kembali sebelum tunas baru berklorofil yang cukup untuk berasimilasi, tanaman akan menggunakan sumber karbohidrat dalam akar. Sehingga pada tanaman setelah dipanen, dia akan menggunakan sumber karbohidrat yang ada di dalam akar. Nah, kemampuan tanaman untuk tumbuh kembali ini sebagai syarat utamanya agar tidak berkali-kali kita melakukan penanaman. Tahan terhadap penyakit ini hijauan harus resisten, karena kalau tidak tahan terhadap penyakit, kosnya akan tambah tinggi lagi dengan adanya pengobatan atau proteksi. Sehingga kita harus menghasilkan atau menggunakan hijauan rumput atau leguminosa yang tahan terhadap penyakit. Atau hijauan tersebut tidak sebagai sumber penyakit, dimana kalau hijauan ini dari daerah luar yang di sana membawa penyakit, kemudian dia resisten, ternyata pada saat dibawa ke daerah baru, ketika diintroduksikan, dia akan menyebabkan sakit dari hijauan-hijauan tanaman. Demikianlah materi pertama pada mata kuliah ilmu tanaman pakan mengenai syarat-syarat hijauan makanan ternak. Ada 9 syarat hijauan makanan ternak yang harus tercukupi sebagai tanaman tersebut menjadi pakan ternak. Bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.